semuanya, teman-teman Visip Career Talk 2020. Kenalin, gue Adi Raffi Ramadan. Di sini gue sebagai host di acara ini. Di hari ini kita mau mewawancarai seorang yang bisa dikatakan selebgram, influencer, terus juga main film. Dia juga aktif di modeling, di sinetron juga. Ya intinya banyak banget ya, pokoknya banyak banget hal-hal yang kita bisa ambil dan jadiin pelajaran baik buat kita. Dibuat karena dia sendiri itu tuh emang cocok banget jadi role model untuk orang-orang yang punya kepercayaan diri yang besar, yang kuat. Nah, di sini gue langsung aja persembahkan ke kalian Andi Anissa Yasha. Dahsyat mana? Pesawat dahsyat gak? Sahabat dahsyat gak ada di belakangnya. Halo, panggilnya siapa? Teman-teman Visip. Teman-teman Visip UI. What's up guys? Jadi kita di sini santai aja ya kak. Udah. Oke. Mungkin sebelumnya gue mau nanya sih gimana kabar dari Keca sendiri itu gimana? Kabarnya baik, alhamdulillah. Udah juruk barusan. Oh iya. Terus juga nih, sekarang kan lagi pandemi nih kak. Buat dari pekerjaan Kecanya itu sendiri, itu tuh ngaruh gak sih pandemi ini sekarang? Kita tahu kan semua hampir enggak, menurut gue semua pekerjaan itu terkena pengaruh dari pandemi. Semua menurut gue ya, ini pasti dari kacamata gue, semua job itu pasti ada pengaruhnya gitu kan. Tapi kalau apalagi di industri entertainment ya, entertainment itu gue sempat libur 4 bulan. 4 bulan tuh lama banget loh. Lumayan lama berarti ya? Gak ada kerjaan. Alhamdulillah sih masih ada kayak brand-brand klien yang masuk, terus ke platform Instagram. Cuma biasanya tidak seramai sebelum pandemi lah intinya gitu. Jadi sangat mempengaruhi gue, orang-orang sekitar gue, banyak orang sih sebenarnya, dan terutama di industri entertainment gitu. Tapi akhirnya udah syuting. Oh berarti sekarang ini udah mulai syuting lagi nih? Udah mulai syuting alhamdulillah. Oh syuting apa tuh? Lagi jalan sinetron. Oh sinetron. Jangan lupa nonton terus ya gitu. Oke. Berarti kalau misalkan emang lagi syuting gini, di lokasinya itu sendiri tuh kayak masih pakai protokol gitu nggak sih kan? Buat tadi kan kita udah ngomongin soal pekerjaan nih kak, soal syuting, soal protokol kesehatan juga. Yes. Dan sebagai Kak Ica yang jadi digital influencer nih, terutama di bidang fashion dan lifestyle sih, ya nggak sih? Ya boleh bilang content creator lah ya. Content creator lah ya. Ya lebih enak didengarnya. Oke. Mungkin dari sini kita langsung ke sesi pertanyaan aja ya kak. Oke. Pertanyaan pertama nih buat Kak Ica. Kak Ica tuh kan udah mulai karir sejak tahun 2011 nih. Oke. Ya kan? Oke, posisi tahu aja. Tahu dong. Yang pertama ikut kontes Jadi Sampul. Yes. Terus yang kedua juara harapan 2 di Abang None Jakarta. Wih, di tahun 2013 ini serius ya? Iya. Jadi ini awal banget itu 2011 ikut Jadi Sampul karena dipaksa sama nenek aku. Oke. Jadi kayak nih saking tomboynya apa segala macam biar ngurus sendiri, akhirnya ya udahlah gue ikut Jadi Sampul sana. Akhirnya ikut, terpaksa tuh awalnya. Tapi lama-lama enjoy, ketemu teman baru apa segala macam. Itu pertama kalinya mulai kerja waktu umur SMA itu umur 16 tahun. Pertama kali mulai kerja awal-awal tuh kayak foto dibayar 500.000, 400.000, terus tiba-tiba dibayar buat fashion show 300.000, udah seneng. Akhirnya mulailah FTV pertama. FTV pertama kali aku syuting 16 tahun, waktu itu masih SMA. Lama-lama FTV, terus mau masuk sinetron tapi nggak bisa karena kan mau UN tuh ya. Iya betul. Mau UN, terus akhirnya masuk kuliah. Dan ketika mau masuk kuliah tuh kayak gini, gue masuk kuliah nggak ya? Kan gue udah punya duit, ngapain gue kuliah? Oh jadi kayak mikir lagi gitu ya kan? Iya dong, maksudnya gini, orang tuh kalau udah kenal duit pasti susah untuk kayak mau belajar apa duit, mendingan duit ya. Oke. Lo mau belajar apa duit? Ya duit sih. Nah kalau sekarang kan, iya. Tapi sebenarnya untuk jangka depan lo tuh bagusnya lo harus belajar dulu, lo harus nimba ilmu dulu karena biar lo nggak dibagi gue yang depan sama orang, ngerti nggak sih?
Bener banget, itu bener banget. Tapi emang sih pelajaran tuh bukan cuma dari kampus. Maksudnya lo bisa belajar juga dari kehidupan lo, dari rumah, dari jalanan, dari sosial gitu loh. Nggak cuma dari kampus. Cuma maksud gue merasa gue punya tanggung jawab ke orang tua gue untuk seenggaknya gue nyelesain kuliah gue gitu. Makanya ketika habis dari Sampul, itu 2013 baru lah ikut Abang None itu ketika masih kuliah kan. Kalau Abang None itu masih bisa dibagi-bagi tuh waktunya. Oh, oke. Gitu, terus ikut student exchange ke Belanda, habis itu baru lagi. Oh, sempat exchange juga nih, kayak Cari. Sempat. Kalau di Ibu itu apa sih, Isaac ya? Iya, kita ikut Isaac. Nah, kalau di kampus gue tuh ada student exchange program gitu. Jadi memang mereka ada negara-negaranya masing-masing. Kebetulan itu program 2014, persis sebelum Miss Indonesia. Oh, berarti sorry nih, kalau boleh tahu Kaica tuh kuliah di LSPR. LSPR London School. Oke. Nah, ini di sini juga nih ada juga katanya Kaica tuh pernah masuk finalis 15 besar di Miss Indonesia di tahun 2015. Yes, baru kemarin aku bilang kan. Jadi awalnya tuh mau ikut 2014. Oke. Cuma masih berkontrak sama pemerintah DKI, jadi nggak bisa. Oh, oke. Akhirnya ikutlah 2015. Sebenarnya terpaksa karena kayak awalnya nggak mau. Jadi kalau itu masih di Belanda, terus masih gendut banget. Akhirnya ikut, terpaksa. Nyampe sini masih gendut. Sempat ada under pressure juga, sempat ada gangguan mental. Ya, bukan gangguan mental sih. Gila dong gue. bukan gangguan mental, tapi kayak lo ngerti gak sih? Lo itu masuk, lo gini, let's say gini. Lo tinggal 6 bulan di negara lain. 7 bulan. Tiba-tiba lo ke Indo, dalam waktu 2 hari lo udah harus karantina. Jadi lo nyampe rumah tuh cuma numpang tidur. Dan gue harus ke salon kan, kayak harus apa segala macam. Jadi 2 hari itu full gue ke salon. Dari Belanda gue langsung pindah ke hotel karantina selama 14 hari. Itu gue kayak, gue di mana ya? Gue harus adaptasi dulu dengan orang-orang yang kalau di Indonesia tuh kayak cewek-cewek yang kurus-kurus. Jadi tuh kayak pressure, ngerti gak sih? Oke. Dia pressure tersendiri gak sih? Jadi kayak ngerasa gue harus kurus, jadi nggak, pokoknya intinya mentalnya nggak sehat. Serius. Jadi mentalnya kayak kurang sehat. Gue akhirnya kayak minum pil diet segala macam dan iya sampai segitu ya? Sampai segitu, pressure-nya sampai segitunya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya cuma sampai 15 besar. Sumpah ya, pas 15 besar kayak guys, gue masuk 15 besar. Sumpah, all I want to do is sleep and go home gitu loh. Tapi ya maksudnya bersyukur banget punya pengalaman itu, bisa belajar. Mungkin bukan belajar untuk prestasinya, tapi belajar untuk menyayangi diri gue sendiri. Gitu. Dengerin buat kalian, dengar tadi itu suatu kata-kata yang emang mutiara banget. Mutiara banget. Biar habis. Oh, nih oke nih. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Boleh. Apakah berada di industri itu industri entertain terutama, itu tuh udah impian dari kecil atau tiba-tiba cinta dan tiba-tiba kepikiran gitu Kak? Tiba-tiba kepikiran tuh enggak, cuma dulu tuh nonton Bollywood, tau gak sih Bollywood kayak film Kucing-Kucing Hotahe. Oke, oh jadi gue ngikutin, gue tuh kayak gue pakai mukanya nyokap gue cuy, mukanya nyokap gue, terus gue giniin, terus gue gini-gini sendiri. Gue gak tahu itu dari mana, tapi itu gak kayak gue mau film Bollywood enggak, tapi kayak udah gue suka gitu. Terus misalnya film Sherina gue ikutin, di petualangan gue ikut, gue beli Hatsa Plus, gue beli Smarties, gue ikutin deh petualangan. Oh jadi kayak mau ngikutin. Iya, mau mulai petualangan juga. Terus makan apa sih kancil gitu ya. Terus gue gini-gini belum ada apa-apaan cuy. Kayak orang gila, pokoknya tuh kayak agak stres. Kayaknya emang dari darah daging gue emang kayak Tuhan sudah memberikan gitu kan. Kalau coba deh kita di dunia ini. Oke. Berarti emang ya kita simpulin berarti emang dari kecil lah ya. Dari kecil sebenarnya pengen ketut, tapi pengen nutupin diri, tapi pengen gitu lah, ngerti nggak sih lah, kayak pengen tapi takut nggak terima, pengen tapi takut ini takut itu gitu. Iya Mas, cuma pengennya tuh ada, pengennya udah ada, cuma mungkin percaya dirinya aja yang masih kurang sih. Iya betul. Oh iya, sip. Nah buat sekarang nih, kan mungkin di awal kan tadi dari karir awal tuh yang Kaica jalanin, itu kan mayoritas yang kita tahu di bidang modelingnya. Mungkin ya, maksudnya ya satu industri lah ya. Industri entertain. Nah, sekarang kan emang kita tahu buat industri digital, buat terutama di influencer ya, itu kan lagi kencang banget kan di media sosial sekarang, media mainstream sekarang. Nah, kenapa sih Kaica
bisa punya keinginan juga. Dan yang gue lihat ya, yang gue lihat sih Keca tuh emang seorang influencer yang top sih menurut gue. Ya oke lah ya, nggak top banget. Tapi gimana tuh? Enggak, kalau awal ini pertama gue mau klarifikasi. Gue tuh kurang suka dengan kata-kata influencer karena kayak seakan-akan gue mau influence orang gitu. Tapi ya sih kayak memang sih pasti karena kita punya satu platform yang dimana kita punya audience. Audience itu adalah orang yang follow kita. Follow berarti percaya gitu kan. Percaya gayanya, percaya lifestyle-nya, percaya apapun itu kan. Cuma gue pribadi kayak gue nggak mau influence segitunya, tapi maksudnya kayak gimana ya, itu adalah salah satu cap yang mau nggak mau harus diterima. Cuma kalau mendengar kayak influencer, gue tuh influencer, I influence you, gue nggak gitu juga, ngerti nggak sih? Cuma gue nggak suka sama itunya aja. Tapi intinya kayak gue lebih prefer mungkin kayak creator, selebgram. Sebenarnya sama aja sih gitu ya. Cuma kayak kan ya orang kan beda-beda persepsi dan cara penyebutan juga pasti beda-beda. Persepsi orang kan beda-beda, nangkepnya kan beda-beda. Nah tadi balik lagi pertanyaannya, gue lupa pertanyaannya apa. Oke, diulang pertanyaannya. Gue jangan ngomong. Nih, kenapa akhirnya tuh milih jadi influencer? Kayak gini, kalau jadi influencer tuh gue nggak milih, tapi terjalani aja. Kalau mungkin gini, kalau gue jadi aktris itu gue milih. Oh gue mau jadi aktris karena gue bisa acting. Ketika gue acting gue suka, kayak ngalir aja gitu loh. Oh mungkin tapi kalau jadi apa? Berarti mungkin emang di pertimbangan tertentunya tuh, contoh misalnya kayak tadi Kecanya mikir mungkin ya karena nih gue seneng nih ya, gue capable dan gue seneng juga ngelakuin hal ini. Oh berarti itu termasuk pertimbangan berarti lah ya? Oh iya dong. Menurut gue untuk semua orang dalam bidang apapun pasti kayak harus ada PD-nya baru dijalanin ya nggak sih? Kalau nggak ada PD-nya pasti nggak bisa dijalanin gitu. Kayak gue bisa nih nyanyi, gue jadi nyanyi gitu lah. Kayak gue bisa nih apa gitu kan, khotbah gitu kan. Gue bisa jadi ustad, keren aja. Nah, terus kalau jadi influencer gue tuh ngejalanin aja karena gini, dulu platform Instagram kan cuma kayak buat selfie foto makanan. Yes. Ya zaman lu mah, lu belum lahir deh. Terus foto-foto makanan doang, foto pokoknya selfie doang. Nah sekarang lama-kelamaan menjadi platform yang bisa mengiklankan banyak perusahaan, dari perusahaan apapun itu. Sekarang kan jalan nonton TV, nontonnya di Instagram, YouTube, platform-platform kayak gitu yang akhirnya mau nggak mau gue beradaptasi sama teknologi, beradaptasi sama perkembangan media. Ya udah akhirnya mungkin jodoh juga dan rezeki juga, akhirnya ya udah gue jadi selebgram. Bersyukur lah ya. Iyalah. Tapi ini sebelum gue lanjut ke pertanyaan ketiga, gue mau neken kayak itu emang orang lucu banget ya. Maksudnya sering bercanda nggak sih? Enggak sih, biasa aja. Itu kan kelihatan kan orang yang kayak gini ya kan. Berarti gue jujur dong, gue nanya yang fakta kan. Jujur, yuyur, kayak yuyur meninggal. Oke. Buat pertanyaan ketiga, Kak. Udah ada berapa judul FTV dan sinetron yang Kaica pernah ikut produksinya? FTV gak bisa ngitung. Gak bisa ngitung karena kebanyakan. Banyak karena banyak oleh. Oh karena banyak. Jadi kan produksi lipat 5 hari. Oh 5 iya. hari. Dan gue jalanin dari 2011 sampai sekarang tuh ya udah banyak banget kalau FTV gak bisa dihitung. Kalau stripping kayak masih bisa deh, karena yang tadi gue bilang itu, gue itu kan fokus sama kuliah gue juga. Jadi lo pada lulus lo ya, nonton yang awas lo. Dengar. Jangan gila lo semua. Jadi gue fokus untuk kuliah dulu. Gue nggak telat kuliah gue ya, mungkin adalah yang nilai jelek, gue lulus dengan nilai pas-pasan jujur aja. Tapi seenggaknya bisa mendapatkan janji gue ke orang tua, bisa malah jalankan tanggung jawab gue sambil kerja. Jadi yang tadi intinya stripping gue tuh cuma sedikit, bukan cuma sedikit sih, yang baru berapa ya? 10 kali ya. Oh baru 10, kalau buat stripping dan sinetron baru 10. Kurang lebih 10. Karena stripping itu kan suatu project yang lo jalanin panjang. Tiap hari tuh syuting ya, long term lah ya. Lo gak bisa izin, gak bisa tipsen. Di gue bisa tipsen. Enggak bisa. Kayaknya. Gak bisa, gak boleh sih. Itu menyalakan peraturan soalnya. Tapi lo sering. Enggak pernah. Sebenarnya ketawa kan.
Sahabat dahsyat gue ketawa nih. Ini kayaknya jadi seakan-akan tuh kayak jadi gue yang jadi bintang tamu, tau gak sih? Kayak kebalik, Dia dia kebalik. kan dari tadi yang nanya kan yang bertanya di sini, yang jawab di sini. Ya oke, cuma Katanya kayak ngobrol. iya ngobrol santai. Iya. Oke, santai aja. Enggak, jangan. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Kalau dilihat dari aktivitas Instagram Keica, kakak nih suka banget sama olahraga, terus fashion. Nah mungkin kalau buat olahraganya deh, olahraga yang paling disukai itu apa sih? Ada padahal. Dulu sih. Sebenarnya Muay Thai sama yoga. Muay Thai Sama karena fighting banget nih ya. Hancur. Karena kayak life is a war, man. Hancur guys. Life is like a war. Terus dulu gue gak suka lari ini ya. Oh, nggak suka lari? Lari tuh capek gak sih? Kayak lari tuh capek gitu. Karena lu sama diri lu sendiri gitu, kayak lu lari, aduh gue gak bisa. Akhirnya gitu doang ujung-ujungnya. Gue suka Muay Thai sama yoga. Tapi lately gue lagi suka hiking karena gue kecurung mulu tuh. Ini tangan gue kayak keributan. Ke Curug mulu berarti nih kayak ini ke Curug udah berapa kali nih? Berarti ke Curug tuh bukan hari ini aja berarti? 4 kali. Yang 4 kali tapi dalam sebulan ya? 4 kali dalam sebulan. Kayak rajin banget, sorry. Iya. Gokil. Lanjut ke pertanyaan kelima, Kak. Apabila teman-teman ingin jadi influencer, ada nggak sih ilmu yang harus dipelajarin atau kayak tips and trick deh? Lu dari ke Keica? Jawa sana, belajar ilmu. Anak Banten sana. Nggak ada. Nggak ada. Ilmu apa nih? Tips and tricks kali ya. Tips and trick oke. Gue nggak bisa nge-share ilmu banget karena kayak gue nggak ngerasa gue punya ilmu yang jadi influencer tuh gini cuy, harus kayak gini ya. Tips and tricks mungkin lebih kayak gue mau sharing aja ya. Jalanin atau post sesuatu yang positif. Ini menurut gue ya. Yes. Jangan positif bullshit kayak oh my god, you go girls, kamu cantik, kamu lebih cantik, kamu nggak habis-habis gitu kan. Kayak Yes. gitu doang nggak habis. Kayak kamu kurus, kamu lebih kurus, itu jangan. Maksud gue kayak yang positif tapi jangan yang bullshit gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Kayak lo emang misalnya lo lagi bahagia, lo mau sharing sesuatu ya udah gitu. Nah kalau misalnya selain positif, lo lebih kayak apa ya? Post yang lo suka. Misalnya lo sukanya olahraga, Yeah. ya lo posting. Misalnya lo sukanya masak, lo posting masak. Misalnya lo sukanya nge-review makanan, sesimpel itu. Satu hal, lo harus konsisten. Misalnya lo mau jadi food blogger gitu, isinya makanan semua. Jangan mikir kayak tapi kan followers gue dikit, pengen ngeliat, itu enggak. Kalau lo konsisten dan kalau teman-teman lo tahu lo suka makanan, mereka akan percaya sama lo. Lama-kelamaan mereka akan percaya karena itu building trust yang akan berhasil, yang akan berujung mereka follow lo, followers lo naik. Dengan followers naik, engagement naik, lo bisa jadi selebgram. Oke. Gimana brand bisa masuk ke platform lo. Platform media bagus nih jualan makanan ini. Gue kan lagi jualan sushi gitu. Gue mau iklanin di mana, di Instagram media misalnya. Oke. Itu lo dibayar tuh. Itu kan jadi kerjaan kan. Iya. Sebenarnya tujuannya apa? Mau dapet duit kan? Iya Atau pasti dong. kenapa nih? Ada apa nih, Bang? Pasti dong. Iya kan? Pasti dong. Gitu. Maksud gue kayak intinya berarti lo posting hal yang lebih positif dan yang lo suka. Jangan muna, jangan bullshit, nggak usah gitu. Dan keep the engagement, lo story terus, lo posting. Tapi jangan lupa juga detox gitu loh, maksud gue. Karena kan capek ya kita hidup di sosial media doang. Yes, Kan pasti it's not dong. real kan, itu nggak real kan. Lo harus lebih be in the moment sama keluarga lo, sama teman-teman lo. Family first lah ya. Ya kan. Sip. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Banyak banget cuy. Iya lumayan ya. Santai. Kayak emang kayak kita nih mengulik banget kayaknya. Oke kan kulik. Pertanyaan ke-6. Seperti yang udah kita tahu dari awal nih, Keica. Mulai karir dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan masih terus lanjut dong. Iya. Boleh nggak sih ceritain gitu kayak ada nggak suka dukanya? Dari tahun 2011 sampai sekarang tuh ada aja dong pasti.
iya. Boleh dong diceritain. Ya iyalah. Suka dukanya tuh banyak banget. Kalau casting pernah. Oh nih gini. Ini suka duka yang paling gue inget ya. Syuting pertama kali banget yang tadi gue bilang itu, gue itu sebagai pemeran pembantu utama ya, bukan yang lewat-lewat dong, alhamdulillah ya Allah, kan. Hanya ekstras ya, tapi nggak apa-apa gue menghargai mereka juga. Itu pertama kali gue datang jam 7 pagi diantar nenek gue, baru take sama jam berapa? Jam 2 atau jam 3 pagi. Berarti baru lumayan panjang berarti. Bukan lumayan panjang banget bos, dari jam 7 pagi nggak sih? Iya sih, jam 7 7 pagi sampai jam ke jam berapa tuh? Berarti 19 jam gue nunggu. Gila. Parah kan? Parah sih. Itu lumayan loh struggle-nya. Iya, jelas sih. Mungkin itu dukanya yang kayak gitu-gitu lah ya. Dukanya ada juga misalnya project lagi nggak ada. Itu tuh ya mau nggak mau kita harus bikin sesuatu sendiri. Maka dari itu, alhamdulillah sekarang udah ada banyak sosial media yang bisa dilakukan, digunakan untuk menjadi ladang pekerjaan. Iya nggak sih? Jadi kita selain bisa syuting, gue misalnya gini, gue harga FTV sama harga endorse sama loh, maksud gue kayak mendingan gue endorse gitu kan. Cuma kan kalau endorse kan ya udah aja gitu lebih praktis. Kalau syuting tuh gue suka karena kayak gue capeknya tuh gue suka. Iya kayak passionate banget kan makanya. Capeknya nggak apa-apa, kayak ngerti nggak sih? Kayak beda gitu. Iya. Feelnya tuh beda. Berarti kalau buat sukanya nih, apa sih yang mesti mungkin kayak tadi ya, maksudnya karena udah senang ngejalanin aja, jadi bawaannya jadi bawaan seneng-seneng aja gitu kan kalau gue syuting. Karena menurut gue apapun passion lo, apapun kerjaan lo, kalau lo suka itu lo pasti nggak capeknya beda gitu. Pasti capek lah, nggak mungkin nggak capek. Gue nggak mungkin bilang kalau lo suka pasti lo nggak capek, nggak mungkin. Capeknya beda, capeknya puas. Gak perlu fake lah ya. Tapi kalau misalnya lo nggak suka itu neraka banget. Lo kayak aduh capek, nggak mau ini, nggak banyak keluhnya. Alhamdulillah gue enggak. Lumayan. Lanjut ke pertanyaan. Lumayan oke. Lanjut. Aicha nih kita sebut sebagai seorang digital influencer dengan followers sebanyak 216k. Wah, update dia, update lihat ya. Oh jelas. Update kepo ya. Jelas. Aku Kita juga sama teman-teman lu. Kita up to date banget emang. Anak itu up to date banget, Anak 2000-an ya kalian ya. Parah. 2000-an. Bagaimana sih Aicha tuh ngeliat fenomena-fenomena cyberbullying? Aicha tahu dong masa cyberbullying? Ya, tahu lah. Nah kalau pendapat Aicha tuh ke cyberbullying itu sendiri gimana? Benci banget sih, jujurnya cyberbullying berarti adalah lu menyalahgunakan kegunaan sosial media ya. Maksudnya, lo ngapain sih? Ngapain sih lo berbuat jahat gitu loh? Lu nggak cukup ya soalnya banyak gitu kan? Ya nggak sih? Menurut gue banyak banget hal-hal yang terjadi seperti itu dan gue berharap banget Instagram tuh sekarang punya teknologi baru kayak kalau misalnya lo harassing people atau bullying atau kayak pokoknya ada report as spam gitu kan bisa ngasih tahu Instagram. Okay. Nah itu gue seneng banget karena maksud gue daripada kita berkoar-koar cuma kayak nangis atau marah doang sama orang yang ngebully kita lewat platform sosial media, kita bisa nge-report langsung gitu. Jadi ya maksud gue ada bukan bukti, ada apa ya? Ada actionnya gitu. Ada action. Gue senang sih maksudnya kayak gitu. Itu maksud gue yang tadi kalau balik lagi ke kisi-kisi atau ke tips and tricks yang menurut gue bener lu post aja asal jangan gila gitu lah cewek. Gue mungkin sebelumnya gue minta yang ada di sini untuk tepuk tangan dulu ya buat Aicha. Coba deh sih. Yang penting itu juga. Tindakan lo kayak gitu tuh ya ini emang jelas ya itu ngewakilin banyak orang banget dan iyalah. Gue setuju banget apa yang lo lakuin itu keren. Jujur buat gue itu keren. Thank you. Oke kita lanjut lagi ya. Buat Aicha tuh ada nggak sih tantangan terbesar Aicha tuh sebagai influencer tuh apa sih? Tantangan terbesar kalau lagi mager. Kalau lagi mager. Sumpah kalau buat gue ya, kalau buat orang lain mungkin beda. Tantangan terbesar tuh kalau lagi mager misalnya kemarin lagi pandemi. Jujur gue agak sedikit ngedown karena nggak kerja. Jadi gue ngeliat tuh orang-orang pada kayak pada olahraga, pada bikin konten, pada pinter-pinter bikin konten. Ada dua sisi yang bisa ngeliat. Pertama sisi gue kayak ngapain sih orang positif banget, gue jadi ngedrop. Tapi sisi harusnya yang dilihat tuh kayak mereka lagi pada semangat, kenapa gue mager-mager kayak gitu. Jadi itu balance, namanya juga manusia ya. Pasti punya negatif positifnya. Gue juga punya kayak gitu. Intinya adalah gue kalau mager tuh susah banget bikin konten. Males nggak bikin konten nggak bikin konten berarti engagement turun berarti iklan gimana mau gitu loh, nyangkut
uploadin produknya ke Instagram kita gitu. Kayak engagementnya kecil, ngapain gitu, tantangan terbesar tuh apa? Sama aja kayak nulis skripsi, ya kan? Gitu. Bener banget, itu bener banget. Maksud tantangan dia pasti ada aja. Tapi kayak mungkin semua pekerjaan gitu kali. Yes, ada aja, pasti ada. Pasti males. Oke. Ya males. Kali. Apa definisi sukses dari seorang Andi Anissa Yasyah? Panjang banget nih, baca akte gue lah. Definisi sukses buat gue, pertama bisa hidup cukup. Menurut gue ya, hidup cukup, bisa ngebahagiain keluarga gue, bisa beli yang gue suka. Yang gue suka tuh kayak ya apa ya, misalnya kayak gue pengen ini, pengen itu ya, tapi juga nggak yang neko-neko juga kan ya sih. Yeah. Itu aja sih sukses ya gitu, bisa berhidup cukup, ngebahagiain keluarga gue, beli yang gue suka, dan membantu orang lain. Ya mungkin berarti ya as simple as that berarti ya. Simple itu, nggak neko-neko sih. Terus juga nih buat Kayak dosen lu bagus. buat nih, ini dari gue aja ya kak. Kayaknya tuh modeling bisa, terus Udah nggak bisa acting kayaknya. bisa. Bisa sih, kayak masih bisa. modeling tuh bisa, acting bisa. Terus kira-kira ada hal-hal lain gak sih yang menurut Keca tuh belum Keca capai atau maksudnya belum Keca coba gitu? Ada, tapi nggak nyambung sama Apa tuh? Gue kepo nih. Diving. Nyambung nggak? Kayaknya bukan. Ya, pertanyaannya maksudnya kayak untuk kerjaan, masalah kerjaan. Iya. Oh, gue pikir in general gitu. Kalau berarti model, gue pengen nyanyi sih sebenarnya. Mau nyanyi? Cuma bagusnya main kamar mandi gitu loh. Oh jadi ini kayaknya termasuk orang-orang Jadi gue kayak penyanyi kamar kalau mandi di kamar lah. mandi kayak di DJ cuy suara gue. Oh gitu. Tapi kalau di umum kayak bergumam gitu. Jadi kayak biar nggak kawan. Suka. Kayak gue bisa deh, tapi jadi penyanyi dangdut, terus jadi duitnya banyak. Penyanyi dangdut tuh banyak. Ayo ting ting. ATT, lovers. Oke, lanjut ya kak. Nah di sini tuh kita bakal langsung ada games. Ini games jawab cepat aja ya. Ada beberapa pertanyaan, Keca jawab harus langsung ya. Jadi nggak boleh. Ada pertanyaan. Ada. Nggak boleh mikir kan? Nggak boleh mikir. Ada 5 pertanyaan. Yuk. Oke siap? Yuk. Siap. Nah. Lagu terakhir yang didengarkan. Lala Losiu, sebenernya bukan, tapi itu yang di otak gue. Serius? Coba, Nggak boleh bohong, pengen buru-buru, karena gak boleh mikir. Pengen buru-buru, tapi ada di otak cuma Lala Losiu. Dia kan lanjut aja lah. Terus main sinetron atau film? Film. Ganti. Pantai atau gunung? Mikir. Kelihatan pikirnya. Sumpah kalau itu susah sih, tapi gunung mah. Gunung. Oke, gunung. Modeling atau acting? Acting. Who is your biggest starstruck? Starstruck, Chris Evans. Oke, sip. Buat game sudah selesai. Yeay, coba tanya ke mana? Pikir jadinya. Nah, mungkin kalau menurut gue aja nih ya, buat gue biggest starstruck gue tuh lo kan? Sayang. Maksudnya kayak aku pikir tuh kayak starstruck tuh kayak kagum banget gitu doang. Berarti maksudnya idol gitu. Iya, idol juga sih. Dibilang idol juga bisa. Kenapa nih Beb? Kalau udah tahu. Gue ngelihat kayak, iya, lo tuh bagus banget untuk dijadiin role model untuk beberapa orang karena ya pertama kayak tadi kita bahas semua, kita kan udah ngebahas soal karir, ya kan? Dan kayaknya sendiri tuh punya perjalanan karir yang bisa dibilang cemerlang deh. Ya kan? Terus maksudnya step by step ada, ya kan? Step by step ada, terus juga Keca yang bisa ngejalanin tuh dengan passion gitu loh. Jujur gue tuh suka itu di situ. Di saat lo suka dan lo bisa senang di situ, maksudnya lo pede dan lo dalam menjalani itu buat gue itu udah keren banget jujur. Itu keren banget. Kan tadi nih berarti udah pertanyaan-pertanyaan udah semua nih. Yes. Ya kan kak.
Mungkin boleh kali ya Kak Ica, gue mau denger dong closing statement dari Kak Ica. Oke. Closing statement dari gue. Ini terutama nih buat anak-anak kampus ya, buat anak-anak kuliah nih, anak-anak kuliah. Bercanda ya guys. Buat anak-anak kuliah, gue tahu sih. Ini lo udah skripsi belum? Gue belum. Gue masih semester 3. Buat anak-anak kuliah, please selesaiin kuliah kalian, please banget. Gue tahu pasti mager dan susah, tapi setelah kalian lulus itu kayak worth it banget. Dan lo ngerasa kayak, akhirnya gitu. Pertama lo selesaiin kuliah lo, lakuin apa yang lo suka, lo cari hobi lo. Gunain, gue yakin semua orang punya platform di sini, Instagram atau Twitter, gunain sebaik mungkin. Don't ever do cyberbullying or anything like that, please. Hargai orang lain, hargai postingan orang, hargai omongan orang, gitu aja sih. Dan mungkin kalau buat ini kayak pandemi sekarang ini mungkin ya, yang penting ingat protokol kesehatan aja nggak sih? Ya, skip the physical distancing, jangan lupa pakai masker, jangan lupa hand sanitizer lo bawa kemana-mana, dan cuci tangan tuh harus banget tuh, percaya deh sama gue, itu harus. Karena wajib kayak, ya? itu harus wajib, jadi kayak jangan gitu dong, itu kumannya belum tentu, apalagi kuku kita kan kotor. Iya. Kuku tuh paling parah loh, kuku tuh paling parah dalam menyimpan kuman-kuman. Jadi jangan lupa lo cuci tangan, pakai masker, bawa sanitizer, keep physical distancing, kecuali pacaran ya. Oke, bisa. Gue bisa terima. Ya pasti semua juga pasti bisa terima sih. Punya pacar? Enggak. Miris. Ini kok jadi hostnya yang tertekan kayaknya. Itu berarti tadi kayak gitu aja lah ya closing statement dari Kak Ica. Iya sih, intinya stay positive guys. Jangan positive COVID tapi positive inside and out, oke? Dengerin ya semuanya teman-teman. Yang penting stay positif. Dan positive COVID ya. iya. Stay positive and be humble. Itu Sit down. top banget. Oh iya, sit down. Oh. Ya gue sit down. Ya, karena ini udah sit down. Be humble. Udah sit down. Sit down gitu. Oke. Mungkin buat hari ini mungkin segitu aja ya teman-teman. Ya mungkin ya gue yakin pasti kalian ini dong, pasti kalian juga seneng kan bisa dengar curhatan ya kan, curhatan atau cerita-cerita tentang pribadinya nih Andi Anissa Yasyah. Gue tahu kan pasti kalian juga kenal dan pasti kalian juga kepo dong sama aslinya sisi lain dari Andi Anissa ini. Sisi lain, dunia lain kali ah. Oke, sip. Ini teman-teman, berarti intinya di acara kita di hari ini, di Visit Career Talk ini, gue minta kalian bisa merealisasikan apa yang udah Kak Ica jelasin, udah Kak Ica paparin ke kalian. Gue yakin kok itu hal-hal yang tadi dikeluarin itu tuh hal-hal yang positif, luar biasa positif banget. Dan gue yakin itu berguna banget buat entah itu kehidupan kita di kampus, pasca kampus, dan buat pribadi pun, buat gue juga itu gue pikir bisa dipetik banget. Jangan lupa ya direalisasikan. Maksudnya jangan cuma lupa nonton doang nih, ya. Iya bang. Oke, mungkin sekian. Gue Raffi Ramadan pamit undur diri di hari ini. Dan gue Andi Anissa pamit undur diri. Terima kasih for having me. Thank you for having me guys. Buat ajaku. Thank you. Makasih juga buat Keisha udah mau datang di hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kamu lihat sini dong. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah. Adios. Makasih buat teman-teman yang udah nonton konten Visit Career Talk di hari ini. Jangan lupa pantengin terus IG dan YouTube BEM Visip UI. Karena masih banyak lagi konten-konten FCT yang gak kalah keren. Terutama di narasumbernya ya. Jadi, stay tune ya. Dadah.